Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Arumwardani, salah satu pengajar di Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang imunologi mukosa pada prodi S1 Farmasi. Oke, kita langsung aja ke slide selanjutnya. Oke, untuk pengertian yaitu imunologi mukosa itu merupakan sistem imun yang bekerja di permukaan mukosa untuk mencegah terbentuknya koloni mikroba patogen. Di sini maksudnya sistem imun mukosa merupakan salah satu sistem pertahanan tubuh yang pertama kali ketika terdapat patogen yang masuk di dalam sebelum masuk ke dalam tubuh. Jadi pertahanan pertama itu akan diproses di imunologi mukosa kita. Nah, imunologi mukosa kita itu produk utamanya adalah imunoglobulin A, atau imunoglobulin A ini ketika terdapat di mukosa itu menjadi sekretori imunoglobulin A. Bukan hanya imunoglobulin A saja sebenarnya, tetapi juga ada beberapa enzim lainnya dan beberapa kimia-kimia lainnya yang juga menjadi pertahanan awal ya. Jadi di imunologi mukosa ini juga terdapat sistem imun innate maupun adaptif ya. Jadi juga ada yang berperan sebagai innate dan juga sebagai adaptif. Nah, adaptifnya ini yang paling berperan paling banyak di dalam mukosa 80% itu adalah imunoglobulin A. Nah, imunoglobulin A ini juga diproduksi dari sel B, sel plasma, kemudian masuk ke dalam mukosa menjadi sekretori imunoglobulin A. Selain itu juga bukan hanya imunoglobulin A, sisanya yang 20% juga berupa IgM ataupun IgG atau imunoglobulin M dan imunoglobulin G ya. Dan beberapa sistem imun innate yang ada di mukosa juga yang paling berperan adalah sel dendritik, makrofag, kemudian NK T sel dan lain sebagainya. Nah, di sini imunoglobulin A akan mengikat patogen sehingga patogen tidak bisa menempel pada reseptor yang ada pada permukaan sel epitel pada mukosa. Jadi ini fungsinya imunoglobulin A itu adalah agar antigen itu tidak melekat pada sel kita, sehingga imunoglobulin A ini berupa cairan itu akan mencegah masuknya patogen tersebut masuk ke dalam tubuh. Beberapa organ mukosa yaitu membran mukosa usus, saluran urogenital, dan sistem pernapasan. Membran mukosa tersebut merupakan permukaan yang bersentuhan dengan lingkungan eksternal ya. Jadi sistem imun mukosa ini merupakan sistem imun yang paling penting dalam sistem imun tubuh kita, karena dia berada paling depan ya, paling permukaan yang sering berhadapan dengan lingkungan eksternal. Contohnya di sini kita bisa melihat di gambar sebelah bahwa tadi dibagi menjadi 3 ya secara umum, yaitu membran mukosa usus. Nah, di sini membran mukosa usus itu gastrointestinal tract ya. Di sini sistem mukosa di usus ini merupakan salah satu sistem mukosa yang paling banyak ya yang menghasilkan sistem imun. Di sini di mukosa usus ini pula juga terdapat limfonod ya, limfonod atau jaringan sekunder yang mampu menghasilkan sel imun ya di sini. Mukosa sistem mukosa itu kebanyakan sel imunnya itu diproduksi pada sekunder ya, pada organ limfoid sekunder yang sebelumnya pernah pada mata kuliah
sebelumnya itu sudah pernah saya terangkan bahwa penghasil sel imun kita itu dibagi menjadi dua, organ limfoid primer, organ limfoid sekunder. Nah, yang mukosa ini termasuk organ limfoid sekunder, yaitu beberapa saluran limfonod ya. Beberapa saluran limfoid, salah satunya ada di mukosa. Usus ya. Kalau secara umum organ sekunder mukosa secara keseluruhan itu bisa kita sebut dengan MALT, yaitu mukosa lymphoid associated tissue ya, jaringan yang mampu menghasilkan sel imun ya. Nah, di sini usus ini juga merupakan mukosa di dalam tubuh kita, di mana banyak sekali limfonod itu yang berada di sini. Sel imun juga banyak dihasilkan dari usus. Kemudian sistem urogenital ini juga banyak beberapa sistem imun mukosa yang ada di sini. Kemudian sistem pernapasan dari mulai hidung sampai ke paru-paru ini juga mukosa sebelum masuk ke jaringannya. Jadi di permukaan ini kita ada mukosanya ya. Oke, kita lanjut. Peran sistem imun mukosa itu dibagi menjadi 3 secara umum, yaitu yang pertama adalah sebagai pertahanan garis pertama tubuh dari antigen dan infeksi ya. Antigen itu kan macam-macam. Ini di sini adalah antigen yang patogen ya, maksudnya. Antigen yang patogen bisa berupa zat kimia, kemudian jamur, infeksi jamur ya. Kalau ini antigen mungkin bisa benda asing gitu, protein atau yang lain yang bisa menyebabkan patogen. Kemudian yang kedua adalah mencegah respon imun sistemik. Ya, sistemik ini yang masuk ke dalam organ-organ dalam terhadap bakteri komensal dan antigen makanan. Jadi terutama protein makanan dalam MALT ya, mucosa associated lymphoid tissue yang disebut oral toleransi. Maksudnya di sini adalah mencegah adanya kayak pertahanan, mencegah suatu respon imun dari sistemik ini akibat dari bakteri komensal yang jumlahnya banyak atau antigen makanan yang tidak mampu ditoleransi oleh tubuh kita. Nah, di sini fungsinya mukosa adalah dia itu yang sebagai kayak pertahanan awal biar makanan yang kita makan atau yang mengandung bakteri dan lain sebagainya itu sebagai reseptor pertama untuk menjadi oral toleransi atau menjadi pertahanan awal untuk mencerna semua patogen yang ada di makanan maupun ada bakteri komensal agar terjadi oral toleransi. Nah, seperti tadi kayak IgA tadi itu juga banyak berada di jaringan di saliva ya, di salivanya mulut, fungsinya untuk memecah protein makanan-makanan dan sebagai antibakteri. Sehingga makanan-makanan yang kita makan itu selama ini tidak kan juga merupakan antigen asing juga, tetapi makanan-makanan yang kita cerna itu sudah dinetralisirkan dulu dengan sistem imun mukosa yang ada di mulut kita sehingga terjadi oral toleransi. Yang ketiga adalah mengatur respon imun yang tepat terhadap patogen yang ditemui setiap hari. Jadi juga sistem imun mukosa ini juga yang mengatur respon imun terhadap paparan patogen atau lingkungan luar yang dihadapi setiap hari. Jadi seperti misalkan kita setiap hari bernafas, nah maka di udara itu biasanya kan banyak mikroorganisme yang misalkan ada mikroorganisme yang masuk ke dalam hidung atau sistem pernapasan kita, awalnya hidung kita yang akan merespon, karena di dalam hidung kita terdapat lendir atau beberapa yang zat-zat yang ada di hidung kita itu, salah satunya juga ada imunoglobulin A-nya untuk melawan virus atau melawan mikroorganisme tersebut.
dan bentuk responnya adalah bersin. Tapi ketika bakteri tersebut mampu lolos dari sistem mukosa tersebut, maka bakteri tersebut akan mampu masuk ke dalam mukosa yang selanjutnya, yaitu paru-paru. Jika paru-paru lolos, masuk ke dalam jaringan paru-paru tersebut. Nah, jadi secara keseluruhan imunitas mukosa meliputi regulasi imun adaptif yang dapat melibatkan proses sistemik ya. Jadi juga sebelum ke sistemik, maka harus melewati mukosa tersebut. Tetapi imunitas mukosa tersebut juga berhubungan dengan sistemik apabila mukosa tidak dapat memberikan respon imun yang baik, sehingga keduanya sangat berinteraksi, jadi sangat saling berhubungan. Kemudian juga melibatkan imun bawaan lokal, juga ada kejadian inflamasi juga, kemudian pertahanan intrinsik juga. Intrinsik ini juga melibatkan pertahanan adaptif yang ada di mukosa, kemudian respon sitoprotektif, yaitu respon yang sangat melindungi sel-sel di daerah sel-sel yang sangat terkonservasi, yang bisa banyak kemungkinan adanya paparan atau terjadinya kerusakan sel ya. Oke, di sini ada gambar, maaf di sini belum ada judulnya ya. Di sini adalah proses di sini juga ada IgA. Gambar ini juga bisa menggambarkan tentang bagaimana proses pembentukan imunoglobulin A. Dan juga di sini secara umum menggambarkan bagaimana sih proses respon imun di mukosa tersebut. Nah, di sini ada antigen ya, bisa ada bakteri, fungi, kemudian makanan ya, protein makanan. Nah, apabila bakteri fungi ini merupakan flora normal atau komensal yang tidak merugikan dan tidak patogen, dan makanan ini juga tidak mengandung beberapa protein maupun zat kimia yang berbahaya, itu akan dikenali oleh sel dendritik atau sel imun yang innate ya, yang pertama kali mampu mengenali segala jenis antigen. Nah, dendritik sel ini akan mengenali apakah ini patogen atau tidak, itu tergantung dengan PAMS. PAMS ini kalian harus paham dan harus mencari tahu tentang PAMS itu apa. PAM itu merupakan pathogen associated molecular pattern ya. Di sini adalah pola pengenalan si antigen tersebut. Jadi sebelum difagositosis dan diproses lebih dalam, maka terjadi pengenalan dulu terhadap reseptor yang ada di sel dendritik atau beberapa sel APC ya, antigen presenting cell, atau fagositosis juga seperti makrofag. Nah, di sini yang paling berperan kalau di mukosa adalah sel dendritik ya, bukan makrofag ya, tapi sel dendritik. Sel dendritik akan mengenali PAMS. PAMS itu protein yang merupakan suatu protein juga yang ada di permukaan antigen. Fungsinya untuk dikenali oleh sel dendritik itu apakah ini patogen atau tidak. Kalau misalkan tadi yang di sini adalah komensal dan di sini yang makanan yang tidak mengandung racun dan lain sebagainya, maka sel dendritik itu akan mengenali ini tidak berbahaya, sehingga ketika dipresentasikan inducible NKT cell pun juga tidak akan tidak akan memberikan respon gitu. Sel dendritik juga setelah mengenali tidak akan memprosesnya lebih lanjut lagi gitu. Tapi setelah dipresentasikan bisa jadi si NK inducible natural killer T cell ya yang ada di mukosa tersebut akan menginduksi B cell untuk memproduksi imunoglobulin A, meskipun nanti imunoglobulin A ini
hanya akan terus diproduksi setiap hari hanya untuk menginduksi B sel untuk membuat atau memproduksi imunoglobulin A saja tanpa ada proses selanjutnya. Tapi kalau misalkan bakteri, fungi, dan makanan tersebut PAMS-nya ini mengatakan kalau PAMS antigen tersebut berbahaya, maka akan diproses ke sel dendrit, kemudian dipresentasikan ke inducible NKT sel. Maka inducible natural killer T cell ini akan memproses menjadi Treg, kemudian B sel dendrit lain juga menginduksi sel dendrit yang lain, kemudian mengeluarkan sitokin interferon gamma atau sitokin proinflamasi dan lain sebagainya. Nah, di sini akan mulai terjadi sebuah inflamasi atau peradangan ya. Kemudian bisa juga memproduksi imunoglobulin A dan imunoglobulin G, dan ini imunoglobulin A dan G-nya itu akan aktif untuk melawan bakteri ini. Treg ini fungsinya untuk menekan terjadinya inflamasi ya. Jadi kayak Treg ini juga yang menekan untuk yang bisa menyeimbangkan sistem imun apabila terjadi inflamasi yang sangat berlebihan. Oke, kita lihat. Nah, di sini klasifikasi sistem imun mukosa itu yang dibagi berdasarkan mukosa associated lymphoid tissue. Jadi yang dibagi berdasarkan jaringan yang menghasilkan lymphoid ya, yaitu adalah GALT. GALT itu adalah good associated lymphoid tissue. Ini tempatnya di saluran pencernaan. Di sini juga ada BALT. BALT itu adalah bronchus associated lymphoid tissue. Di sini tempatnya di bronchus, di saluran pernapasan. Di sini BALT itu adalah hanya istilah ya. Di sini MALT yang dibagi di beberapa jaringan. Jadi penyebutannya itu berbeda-beda. Jadi sebenarnya keseluruhan adalah mucosa associated lymphoid. Jadi ini jaringan mukosa yang mampu menghasilkan limfoid. Tetapi di sini kita bagi berdasarkan jaringannya. Kalau di usus namanya GALT, kalau di saluran pernapasan ada bronchus, NALT itu di hidung juga, kemudian di OALT, omentum associated tissue, dan DALT, ductal associated lymphoid tissue. Nah, pada manusia itu yang banyak diteliti, penelitian itu banyak menggunakan tentang sistem imun GALT dan BALT, jadi penghasil sistem imun yang dari usus dan pernapasan. Nah, di sini kita juga pernah tadi sempat menyinggung imunoglobulin A. Imunoglobulin A itu merupakan molekul glikoprotein yang dihasilkan oleh sel plasma dan berfungsi sebagai antibodi, serta terdiri atas imunoglobulin yang terdapat dalam serum dan mukosa. Jadi imunoglobulin A itu jika tidak berada dalam mukosa, dia akan beredar di dalam serum atau di dalam aliran darah, dan nanti kita bisa menemukan imunoglobulin A ini kalau dalam pemeriksaan itu di dalam serum ya. Nah, kalau imunoglobulin A ini berada di mukosa, itu menjadi sekretori imunoglobulin A. Sedangkan jika keluar dari mukosa, maka dia akan menjadi imunoglobulin A. Terdapat pada air liur, kolostrum, dan air susu, dan juga di permukaan mukosa usus juga ada imunoglobulin A ya. Tapi paling banyak ini air susu. Jadi ketika seorang ibu menyusui seorang anak, berarti si anak atau si bayi tersebut akan banyak mengandung di dalam tubuhnya imunoglobulin A dari ibunya ya. Jadi lebih sehat sistem imun anak yang disusui dari air susu ibu atau ASI. Kemudian dalam bentuk sekresinya, imunoglobulin A itu merupakan garis pertahanan pertama terhadap berbagai macam patogen yang masuk dalam tubuh, yaitu sekretori imunoglobulin A tadi ya.
Kemudian berfungsi sebagai pelindung elemen sel epitel dari kerusakan atau nekrosis akibat invasi mikroorganisme patogenik. Maksudnya itu di sini melindungi beberapa sel epitel yang ada di dalam, misalkan di mukosa kita, hidung, sel-sel hidung kita kan juga terdiri dari sel epitel. Nah, karena basahnya itu juga mengandung imunoglobulin A tadi, itu akan mencegah terjadinya kerusakan, atau dalam istilahnya adalah nekrosis sel ya, sel rusak akibat invasi mikroorganisme yang patogenik. Kemudian sekresi imunoglobulin A juga dapat dirangsang oleh aktivitas fisik seperti olahraga. Di sini di sini adalah berbagai macam imunoglobulin. Nah, imunoglobulin A itu termasuk yang ini, yang yang berupa dimer ya. Dimer itu ada 2 rantai ya di sini. Nah, di sini seperti yang sebelumnya, mungkin kalau yang sudah membaca tentang macam-macam atau jenis-jenis imunoglobulin yang ada di dalam tubuh kita itu jenisnya ada 5, yaitu imunoglobulin G, A, M, D, dan E. Nah, di sini penamaan G, A, M, D, dan E itu berdasarkan jenis rantai yang menyusun molekul antibodi tersebut atau imunoglobulin ini. Nah, kalau imunoglobulin G itu kenapa dinamakan G? Karena rantainya adalah berupa jenis rantai gamma. Kemudian kalau imunoglobulin A itu alfa, sedangkan M adalah mu chain atau rantai mu. Kemudian imunoglobulin D adalah delta chain, kemudian imunoglobulin E adalah epsilon chain atau rantai epsilon. Nah, di sini yang pada tema kita hari ini salah satunya adalah imunoglobulin A, yaitu alpha chain, di mana bentuknya dimer seperti ini, memiliki 4 tangan. Lanjut. Nah, di sini juga ada istilah mikrobiom. Tadi kan kita sudah membahas tentang ada hubungannya dengan flora normal ya, yang ada di dalam tubuh kita. Nah, flora normal itu yang hidup berdampingan dengan kita itu kita sebut dengan mikrobiom. Seluruh mikroba yang hidup di tubuh manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi manusia, hewan, dan lain sebagainya itu hidup bersama dengan mikrobiom masing-masing ya. Terdapat sekitar 10 sampai dengan 100 triliun mikrobiom pada manusia. Oke, mikrobiom itu berhubungan dengan manusia, ada yang menyebutnya dengan mikrobiota. Ya, jadi mikrobiota itu adalah makhluk atau beberapa mikroorganisme yang hidup dengan manusia. Jadi mikrobiom itu adalah semua mikroba yang berhubungan dengan manusia, sedangkan mikrobiom itu seluruh mikroba yang ada hubungannya dengan manusia. Tetapi kalau mikrobiota itu yang hidup dengan manusia, maksudnya seperti itu. Tetapi jangan bingung juga untuk ada yang menyebutkan mikrobiota atau mikrobiom itu hampir sama. Ada yang beberapa orang itu menyebutkan mikrobiom itu adalah mikrobiota juga. Jadi sama aja. Jadi kalau mikrobiota adalah bakteri yang hidup dengan manusia, sedangkan mikrobiom itu seluruhnya ya. Tetapi sering digunakan bersamaan. Jumlah mikrobiom pada manusia paling banyak terdapat pada usus ya. Bakteri pada mikrobiom manusia memiliki peran sebagai perannya juga imunitas, nutrisi, dan perkembangan manusia. Kemudian mikrobiom juga berperan pada pengaturan proses biologis maupun fisiologis tubuh. Adanya fungsi sistem imun dan kesalahan regulasi inflamasi merupakan penyebab non-communicable disease atau non-communicable disease and condition atau NCDs. Jadi penyakit yang merupakan bukan penyakit menular ya, maksudnya NCDs itu
penyakit inflamasi. Jadi kenapa kok terjadinya inflamasi yang ada di dalam mukosa kita, mungkin di dalam tubuh kita, bisa kemungkinan karena tidak adanya kesinkronan antara mikrobiom dengan tubuh, itu bisa jadi. Selain itu, gangguan pada mikrobiom juga dapat meningkatkan risiko infeksi. Karena mikrobiom itu juga berguna untuk melindungi tubuh kita itu dari bakteri-bakteri patogen. Jadi mereka itu prinsipnya ketika ada bakteri patogen, bakteri mikrobiom itu segera mengambil, kayak membentuk koloni biar mereka itu berkompetisi agar tidak si patogen itu, bakteri patogen masuk ke dalam sel kita. Jumlah mikrobiom pada setiap individu itu berbeda-beda berdasarkan variasi genom. Jadi setiap manusia, setiap individu masing-masing kita itu di dalam tubuh kita itu memiliki jumlah mikrobiom yang berbeda-beda dan juga jenis mikrobiom yang beragam-ragam. Jadi maksudnya itu ada yang misalkan yang di dalam tubuh seseorang itu mengandung bakteri E. coli juga merupakan flora normal. Sebenarnya patogen kalau jumlahnya banyak, tapi ketika satu orang lain itu E. coli juga juga terdapat dalam usus mereka kan untuk membantu proses pembusukan makanan kan. Nah, tapi kalau E. coli-nya si individu A dan B itu jumlahnya pun berbeda toleransinya masing-masing tubuh. Jadi tidak bisa disamakan antara jumlah dan bakteri individu A dan individu B itu berbeda. Setiap orang juga bisa kemungkinan itu menyebarkan bakterinya miliknya masing-masing ya. Ketika si individu B memberikan bakterinya kepada individu A, maka individu A belum tentu juga bisa sekebal oleh si individu B. Setiap genom manusia memiliki kemiripan 99%, namun mikrobiom di setiap individu itu memiliki perbedaan sekitar 80-90% seperti mikrobiota yang terdapat di tangan maupun di usus. Jadi itu mungkin jenis mikroba yang ada di manusia itu hampir sama, cuma setiap genom manusia itu memiliki kemiripan 99%, namun mikrobiom di setiap individu itu memiliki perbedaan. Jadi hampir sama, tetapi maksudnya itu memiliki perbedaan yang jenisnya juga berbeda. Mungkin ini bisa disebabkan karena setiap individu itu pola makannya itu kan juga berbeda, pola hidupnya dan lain sebagainya, sehingga mikrobiom yang ada di dalam tubuh seseorang masing-masing individu itu kan berbeda. Ada yang suka vegetarian, ada yang suka misalkan daging gitu. Jadi itu pun juga akan mempengaruhi mikrobiom yang ada di dalam usus masing-masing. Nah, di sini adalah peran dari mikrobiom itu. Yang pertama sebagai proteksi melawan patogen itu dengan cara berkompetisi tadi. Kemudian yang kedua adalah sintesis vitamin. Jadi bakteri-bakteri komensal yang ada di dalam usus kita itu bisa memecah vitamin kita ya, membantu proses sintesis vitamin kita. Salah satunya adalah vitamin K dan B12. Kemudian membantu meningkatkan perkembangan sistem imun di dalam tubuh kita, membantu proses respon imun juga dan lain sebagainya. Kemudian untuk menjaga pembuluh darah yang ada di usus kita, kemudian bisa membantu sintesis lemak juga, kemudian membantu fermentasi
dan menghasilkan SCFA ini ya. Jadi mampu menghasilkan SCFA ini yang digunakan untuk fermentasi membantu glikolisis ya, membantu pemecahan glukosa yang dari makanan kita makan gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu bisa memodulasi sistem saraf pusat kita. Jadi mikrobiom ini bisa mempengaruhi kinerja otak kita. Jadi apabila mikrobiom yang ada di dalam tubuh kita itu semuanya lebih banyak yang baik gitu, misalkan bakteri lactobacillusnya, itu otak akan semakin kalem karena juga bakteri-bakteri tersebut itu jenisnya tergantung makanan yang kita makan kan. Kemudian kalau makanannya misalkan makanannya sayuran atau vegetarian, itu cenderung mikrobiomnya itu banyak yang kalau tidak salah lactobacillus yang apa gitu. Jadi kayak bakteri tersebut itu akan membantu si usus kita menghasilkan hormon apa yang bisa membuat otak kita itu menjadi lebih tenang. Kemudian berbeda lagi dengan kalau suka mengkonsumsi daging, yaitu juga bakteri-bakteri yang ada dalam daging pun juga menjadi komensal yang ada di dalam usus salah satu misalkan si individu A gitu. Nah, si individu A yang suka makan daging tersebut juga akan mempengaruhi mikrobiota yang ada di ususnya, sehingga mikrobiota tersebut juga akan mengeluarkan suatu hormon yang bisa mempengaruhi otak gitu, sehingga juga ada penelitian bahwa mikrobiom itu juga mempengaruhi bagaimana cara berpikir dan tingkah laku seseorang. Jadi mikrobiom tergantung makanan ya, jadi makanan juga bisa mempengaruhi bagaimana tingkah laku seseorang gitu, cara berpikir seseorang gitu. Kadang kalau misalkan orang sukanya makan daging, kebanyakan bakteri-bakterinya itu lebih banyak dibandingkan bakteri yang ada di dalam sayuran gitu. Kemudian akhirnya terlalu banyak jenis mikrobiom yang ada di usus, macamnya, akhirnya hormon yang dikeluarkan juga banyak, sehingga kadang hormon yang meningkatkan emosi bisa, katanya itu kalau suka makan terlalu banyak makan daging dan jarang makan sayuran, orang itu mudah cenderung emosi. Kalau ada penelitian yang saya baca seperti itu, tapi sudah lupa. Nah, di sini ada hubungannya mikrobiom dengan sistem mukosa di usus ya, sistem imun mukosa di usus. Nah, di sini berkompetisi mikrobiom itu untuk mencegah koloni dari bakteri patogen agar tidak masuk ke dalam sistem mukosa. Tapi kalau misalkan sampai mikroba tersebut masuk ke dalam sel epitel, maka akan menyebabkan timbulnya respon imun gitu ya. Kemudian juga bakteri komensal juga mencegah terjadinya kanker sebenarnya. Jadi bakteri tersebut juga bisa memecah beberapa protein sel-sel kanker juga gitu. Tapi kalau kankernya lebih ganas, maka juga akan bisa berakibat berbahaya bagi tubuh si peran farmasi terhadap imunologi, yaitu membuat prebiotik maupun probiotik sebagai kayak pengobatan pencegahan ya, bukan sebagai penyembuhan. Kalau penyembuhan tetap obat, kalau prebiotik maupun probiotik ini untuk pencegahan saja. Prebiotik adalah nutrisi, kalau probiotik adalah dari fermentasi bakteri. Kemudian produksi vaksin, antibodi monoklonal sebagai terapi maupun reagen, pembuatan obat kelainan pada sistem imun mukosa, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa bermanfaat, dan apabila masih
eh, masih ada yang bingung bisa ditanyakan, atau kalian bisa belajar atau membaca lagi, kita sama-sama belajar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.